Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian Yesus menengadah ke langit. Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efatha," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Tema homili saya hari ini adalah Efatha, artinya terbukalah. Tema ini mau mengajak kita semua untuk melihat mujizat yang Yesus lakukan kepada seorang yang tuli dan gagap yang tidak bisa berbicara. Diceritakan bahwa ketika Yesus meninggalkan daerah Tirus lalu masuk ke daerah Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis, ada orang yang gagap dan tuli dibawa oleh keluarganya datang kepada Yesus, dan mereka meminta kepada Yesus untuk disembuhkan. Lalu Yesus memisahkan orang yang gagap dan tuli ini dari banyak orang. Kemudian Yesus menyembuhkannya. Ketika Yesus menyembuhkan orang ini, Yesus berkata kepada mereka, "Jangan menceritakan hal ini kepada orang lain. Jangan memproklamasikan peristiwa penyembuhan ini kepada orang lain." Pertanyaannya, mengapa Yesus melarang orang-orang untuk menceritakan mujizat ini? Bapak Ibu, saudara-saudari, Yesus ingin atau Yesus mau supaya ia tidak dipopulerkan. Apa yang ia lakukan tidak diceritakan kepada orang lain. Tetapi semakin Yesus melarang orang untuk menceritakan mujizat-mujizatnya, justru orang menyampaikan kepada banyak orang bahwa Yesus itu hebat. Dia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli mendengar, yang gagap bisa berbicara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah kita menemukan orang yang tuli. Kita juga menemukan orang yang gagap secara fisik. Kita mohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menjamah mereka agar mereka sembuh dari sakitnya. Tetapi kita juga minta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan kita yang sering gagap, tidak mau bercerita tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup ini, atau sering tuli. Kita tidak mau mendengar firman Tuhan di dalam hidup.
Kita lebih banyak mendengar berita-berita duniawi, dan setelah mendengar kita semangat 45 menceritakan itu kepada orang lain. Tetapi untuk mewartakan Injil kita masih kurang. Maka melalui bacaan hari ini kita semua diajak untuk belajar dari Yesus, berbuat baik kepada orang lain. Kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, dan kita harap supaya ketika kita melakukan hal-hal baik kepada orang lain, kita tidak boleh mencari pujian. Mengapa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu memuji kita kalau kita berbuat baik. Jadi jangan kita berbuat baik supaya dipuji, tetapi marilah kita berbuat baik terus-menerus, karena Tuhan sudah lebih dahulu menyembuhkan kita, baik secara fisik maupun non-fisik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berdoa. Semoga Tuhan menyembuhkan semua orang, termasuk kita, dari segala penyakit kita, secara khusus virus COVID-19 ini. Kita berharap bahwa Tuhan mampu memusnahkan virus ini, sehingga hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, kita boleh hidup di dunia yang penuh dengan situasi yang aman. Semoga demikian. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.